Halo, 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 halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Halo. 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 Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Halo, 1 2 3 tes. Oke, tes suaranya. Halo, 1 2 3, kedengeran nggak? Halo, selamat malam. Oke, sudah kedengeran ya. Temennya mana nih? Yang lain kok belum pada datang? Halo. Halo. Belum pada masuk. Ini sudah berjalan hampir 10 menit nih. Teman-temannya gimana ya? Halo, mana lagi teman-temannya nih? Kedengaran suara saya nggak?
Oke, yang lain masih bingung cara masuknya ya? Sebenarnya itu untuk cara masuknya itu tinggal diklik aja link yang sudah ada. Itu kau buka pakai Internet Explorer, pakai Chrome atau pakai apa namanya Firefox, itu udah tinggal masuk. Yang penting itu di enable pop up. Biasanya dia ketika kita klik, dia akan menanyakan pop up window. Pop up windownya bisa masuk atau enggak begitu. Kalau nggak bisa ya begitulah. Ya, oke, sudah berhasil masuk. Siapa lagi? Iya, Najwa Azalia. Siapa? Tiramaya. Tiramaya. Oke, Ria Yulia. Oke, Nikmatus Soliha. Nikmatus Soliha. Oh, nomor baru. Oh ya, oke lah. Oke, suara saya kedengaran jelas ya. Ini kita kesepakatan mau nunggu temennya datang semua atau gimana ini? Mau kita lanjut nggak? Kita lanjut atau tetap kita nunggu temennya? Karena ini gimana? Silakan diputusin. Oke, gimana? Silakan. Teman-teman di sini gimana? Ai, fuck. Ai. Halo? 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 Tes 1 2 3. Halo? Oke. Oke, teman-teman dengar suara saya nggak?
Halo, dengar suara saya nggak? Halo, 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 tes satu dua tiga, halo, 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 satu dua tiga, halo, tes satu dua tiga, halo, halo, tes satu dua tiga, halo, halo, satu dua tiga, halo, halo, satu dua tiga, halo, satu dua tiga, halo, halo, tadi sudah terdengar, sekarang masih nggak ada suaranya. Halo, satu dua tiga, tes, oke, kedengeran sekarang. Oke, satu dua tiga, oke. Jadi gimana nih, kita lanjut atau nunggu temen-temennya? Kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kita menunggu beberapa menit, teman-temannya masih belum bisa, ya waktu terus berjalan. Ya kita toleransi 15 menit sudah. Kita lanjutkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Paket C Taiwan, apa kabarnya setelah libur 1 bulan lamanya? Akhirnya malam ini kita ketemu kembali. Sebelumnya ya kau ketemu dengan saya mungkin setelah 3 bulan kurang lebih nggak bertemu ya, karena saya itu sudah selesai mengajar sosiologi itu dari Oktober. Jadi November Desember itu saya sudah tidak ada kelas. Nah, untuk semester ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang sosiologi. Ya, teman-teman sekarang semuanya sudah menerima modul yang sudah dikirimkan oleh pengurus ya. Oke, dibuka modulnya itu kita akan membahas tentang eh oh, ada yang masih belum terima modul ya. Oke, untuk yang belum terima modul nanti silahkan ditanyakan kepada pengurus ya. Kita akan membahas tentang bab 3 ya. Bab 3 itu apa? Bab 3 itu mengenai interaksi sosial. Oh, pantesan belum bayar ya. Belum bayar ya, belum dikasih bukunya ya. Jadi segera dilunasi lah. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita review dulu bab-bab sebelumnya, yaitu bab 1. Bab 1 dulu kita telah membahas tentang sosiologi sebagai ilmu dan hubungan sosial masyarakat ya, tentang ilmu apa itu sosiologi, pengertian sosiologi. Kemudian bab 2 modul 2 kita membahas tentang sosiologi dan pembentukan kepribadian ya. Sosiologi dan pembentukan kepribadian. Dan untuk yang sekarang ini kita akan membahas tentang uh, interaksi sosial. Jadi teman-teman udah lihat di depan sudah saya upload PPT-nya. Nanti PPT-nya juga nanti saya akan upload juga di grup Facebook ya. Di grup Facebook. Oke. Sampai sini kita bisa mulai ya. Kita lanjutkan. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide nomor 2. Ya, apa itu interaksi sosial? Ya, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial di sini kalau dibahas intinya daripada manusia itu sendiri,
Ya, kan kita bicara sosiologi berarti kita bicara tentang hubungan antar manusia, bicara tentang sosial, ya kan? Dan eh, kita kenal juga istilah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi dia harus berhubungan, berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Karena itu dia disebut dengan makhluk sosial. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Jadi itu tadi bahwa gambarannya bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga dia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti itu, ya. Oke. Nah, itu sekedar pengantar dan kita biar tahu bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya. Ini disebut dengan membangun hubungan yang baik antara manusia satu dengan lainnya, yaitu strategi bersosialisasi. Nah, hubungan ini kita sebut dengan interaksi sosial. Ya. Adanya rasa saling membutuhkan antar manusia menciptakan kebutuhan untuk saling berhubungan. Kesaling hubungan ini menciptakan sebuah semangat keberlangsungan dan kemajuan hidup. Nah, ini yang dinamakan dengan dinamika. Dinamika itu keberlangsungan dan kemajuan. Jadi dinamika itu kehidupan yang bergerak, kayak kayak ada istilah dinamis, ya, gerakannya dinamis. Dinamis itu kan artinya bergerak, dinamis gitu. Nah, di situ. Jadi yang penting adalah mengapa manusia membutuhkan manusia yang lain. Oke? Barangkali teman-teman bisa berkomentar di sini, silahkan ditulis. Eh, Teman-teman tulis di chatroom apa, mengapa manusia saling membutuhkan. Kira-kira apa hal yang membuat manusia saling membutuhkan itu? Ada yang tahu nggak? Apa yang menyebabkan manusia saling membutuhkan? Oh, ada yang nggak kedengeran suaranya? Yang lain gimana? Mendengar jelas nggak? Halo, teman-teman. Selamat malam. Tolong di komen. Oh, jelas ya. Suaranya ada satu orang yang temennya suaranya nggak jelas ya. Tapi di tempat lain suaranya jelas banget ya kan? Oke ya, kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi interaksi sosial itu terbentuk oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial itu terbentuk karena adanya tindakan sosial. Yang kedua, interaksi sosial itu terjadi karena adanya kontak sosial. Dan yang ketiga, yaitu adanya komunikasi sosial. Jadi pada bab 4 ini, halaman 45 itu kan tentang interaksi sosial. Itu kita akan membahas pertama faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang kedua adalah bentuk-bentuk interaksi yang mendorong terjadinya lembaga, kelompok, dan organisasi sosial. Dan yang ketiga adalah keteraturan sosial. Dan yang keempat kita akan membahas lembaga sosial dan kelompok sosial. Ini mungkin untuk malam hari ini kita akan membahas faktor pendorong terjadinya interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi yang mendorong terjadinya lembaga, kelompok, dan organisasi sosial. Jadi untuk keteraturan sosial dan lembaga sosial dan kelompok sosial ini dua item ini akan kita bahas mungkin minggu depan ya, karena ini waktunya udah cukup. Kalau cukup ya kita teruskan, kalau nggak cukup kita lanjut minggu depan. Oke, kita lanjutkan. Suaranya masih dengar ya? Oke. Di buku halaman 46 di situ ada. Oke, di buku halaman 46, interaksi sosial itu terbentuk oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah
tindakan sosial. Yang kedua adalah kontak sosial. Dan yang ketiga adalah komunikasi sosial. Ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Oke. Tindakan sosial yaitu apa tindakan sosial? Oke, kita lihat ya. Coba kita lanjut. Tindakan sosial itu apa? Tindakan sosial merupakan kenyataan sosial yang paling dasar dan menyangkut komponen-komponen dasar dari manusia, ya kan? Tindakan sengaja yang dilakukan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Ya. Jadi tindakan sosial ini adalah tindakan sengaja yang dilakukan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, baik secara langsung ataupun melalui media, ya. Baik secara langsung maupun melalui media, ya. Oke. Oke, jadi tindakan sosial itu baik sengaja maupun tidak. Jika tindakan itu tidak disengaja untuk berhubungan dengan orang lain, maka itu tindakannya bukan tindakan sosial. Contohnya apa? Contohnya orang nyanyi di kamar mandi. Dia kan niatnya cuma menyanyi untuk dirinya sendiri. Tapi ketika ada orang lewat terus berkomentar, itu kan akhirnya jadi tindakan sosial. Tapi itu tetap bukan tindakan sosial. Kenapa? Karena tidak diniatkan untuk melakukan hubungan. Seperti itu, ya. Jadi tindakan sosial itu kalau ingin untuk melakukan hubungan. Dilihat dari cara dan tujuannya, ya. Tindakan sosial itu terbagi menjadi 4 macam. Ada tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, dan tindakan tradisional. Kemudian ada juga tindakan afektif, ya. Jadi ada 4 jenis tindakan sosial. Itu berdasarkan daripada cara dan tujuannya, ya. Berdasarkan dari cara dan tujuannya, tindakan sosial itu ada terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Yang berikutnya adalah tindakan tradisional. Dan selanjutnya adalah tindakan afektif. Itu ada di modul halaman 47. Untuk yang sudah baca, sudah ada modulnya, silahkan dibaca. Di halaman 47 itu ada. Tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan. Ya, ini pelaku memperhitungkan kegunaan dan keberhasilan atau efektivitas dari tindakan yang dipilih. Jadi bukan hanya sekedar tindakan yang memiliki target atau tujuan. Nah, contoh dari tindakan rasional instrumental ini adalah ya pada saat sekolah SMA biasanya dulu ada pemilihan jurusan. Itu kan ada jurusan IPA, jurusan IPS misalnya. Itu kan ada contoh tindakan rasional, ya kan? Tindakan rasional instrumental. Kenapa? Saya akan memilih jurusan IPA karena saya akan kuliah di ITB misalnya. Kenapa? Nah, karena ITB tidak ada jurusan sosial, tidak ada jurusan IPS. Semua yang masuk ITB biasanya dari IPA. Nah, itu contohnya adalah memilih jurusan di SMA itu adalah tindakan rasional instrumental karena berdasarkan cara atau tujuan. Tujuannya ke depannya mau jadi apa? Misalnya saya ingin jadi insinyur, maka dia pilih jurusan IPA. Misalnya ke depannya mau jadi apa? Mau jadi ahli sosial, ya berarti dia akan memilih jurusan IPS.
Jadi itu adalah contoh daripada tindakan rasional instrumental. Kemudian yang berikutnya ada tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan rasional berorientasi nilai yaitu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dalam masyarakat, ya kan? Contohnya tindakan yang bersifat agamis bercampur mistis atau tindakan yang berdasarkan agama tertentu. Rasional berorientasi nilai itu berdasarkan agama, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, yang baru masuk selamat datang. Akhirnya bisa juga masuk di Wizik. Sebenarnya di Wizik ini hampir sama dengan Minggu Blatter sebelumnya ya. Karena di sini udah ada ya hampir sama persis lah kalau teman-teman perhatikan. Oh, masih belum bisa masuk. Dikasih tahu lah caranya masuk gimana buat teman-teman yang belum bisa masuk, dikasih tahu ya. Nah, ini kita sambil jalan ya, sambil terus. Jadi kita udah buka di buku halaman 47 buat yang baru masuk ya. Buat yang baru masuk silahkan buka halaman 47. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Yaitu tindakan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebiasaan dan adat istiadat. Ya, contohnya macam-macam lah. Kalau di Indonesia itu banyak banget tindakan tradisionalnya ya. Ya, karena ini upacara-upacara sesajen itu kan di Indonesia banyak banget. Itu adalah contoh daripada tindakan tradisional. Itu juga dilakukan secara sosial. Kenapa? Karena kayak upacara adat di Indonesia itu pasti akan melibatkan satu kampung, ya kan? Satu adat, kelompok adat semuanya pada ikutan semua. Nah, itu tindakan tradisional dan itu juga tindakan sosial. Kenapa? Karena melibatkan banyak orang dan itu akan menghubungkan antara orang satu dengan orang lain, menghubungkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Makanya disebut dengan tindakan sosial dan tindakan tradisional. Dan yang keempat yaitu tindakan afektif. Tindakan afektif itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang berdasarkan perasaan atau emosi. Afektif itu emosi, yaitu mengamuk karena marah, meloncat-loncat kegirangan karena perasaan senang berlebihan, atau tindakan menolak karena benci, jatuh cinta, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman di sini? Tidak ada. Silahkan, ada pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan. Yang baru masuk. Oke. Lama nggak buka buku, lupa. Waduh, ya. Jadi mulai sekarang dibuka lagi bukunya, dibaca-baca lagi, diingat-ingat lagi. Sebelum-sebelumnya kan sudah dibahas, ya kan? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke, ada pertanyaan nggak?
Tidak ada. Oke, tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang kontak sosial. Kontak sosial itu di buku di halaman 47 ya, modulnya dibuka. Ini nanti kalau sambil jalan kalau ada pertanyaan langsung aja ya, diinfokan di chat, boleh ketik di chat, nanti biar kita respon ya kalau ada pertanyaan ya. Oke, kita sekarang bahas tentang kontak sosial. Oke, kontak sosial. Kontak sosial itu apa sih? Kontak sosial itu tidak harus berupa berhubungan fisik, tapi juga bisa tidak langsung via media gitu. Itu namanya kontak sosial. Kadang-kadang orang melakukan kontak sosial itu kan harus bertemu muka, enggak, karena zaman sekarang kontak sosial bisa pakai teknologi juga. Nah, itu. Jadi individu atau kelompok yang satu menyampaikan suatu aksi atau pesan dengan tujuan tertentu kepada pelaku dan sebaliknya. Jadi saling menanggapi. Nah, di sini antara satu kontak sosial itu kan bisa antara individu ke kelompok, bisa dari kelompok ke kelompok, bisa dari kelompok ke individu. Ya. Dari individu ke kelompok, dari kelompok ke kelompok, dan dari kelompok ke individu. Itu bisa bertimbal balik, saling mengkontak sosial, itu ada hubungan dengan melakukan atau mengirimkan pesan atau aksi dengan tujuan tertentu. Nah, wujud pesannya bisa macam-macam, berupa gerakan, isyarat, nah itu kan secara fisik, atau melakukan teknologi lewat telepon, radio, TV, internet, ya kan? Nah, di sini kita lihat cara-cara kontak sosial. Pertama adalah kontak sosial yang oleh pihak yang berkomunikasi, ya, kontak sosial oleh pihak yang berkomunikasi. Kontak sosial oleh pihak yang berkomunikasi itu ada dua macam, yaitu ada kontak langsung dan ada kontak yang tidak langsung. Kontak langsung ini berarti komunikator menyampaikan pesan langsung kepada komunikan, baik dengan tatap muka maupun alat bantu. Sedangkan kontak tidak langsung itu pihak komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan perantara pihak ketiga. Ibaratnya nitip pesan dulu, misalnya dari A menyampaikan pesan ke si B, tapi dia lewat si C. Itu namanya komunikasi tidak langsung, kontak tidak langsung. Ya. Kemudian cara kontak sosial tadi, yang pertama adalah kontak sosial oleh pihak yang berkomunikasi, dan yang kedua adalah kontak sosial ketika proses komunikasi. Ketika proses berkomunikasi itu ada kontak primer dan ada kontak sekunder. Kontak primer itu terjadi di awal komunikasi sosial yang terjadi. Kontak sekunder terjadi jika pesan komunikator disampaikan kepada komunikan melalui pihak ketiga atau media komunikasi. Nah, itu. Jadi kontak primer ibaratnya sama dengan kontak langsung. Kontak sekunder itu ibaratnya adalah kontak tidak langsung. Gitu. Ya, itu namanya interaksi sosial, betul. Seperti itu, ya. Jadi ada yang langsung, ada yang lewat pihak ketiga. Kemudian kita lanjutkan sekarang menuju ke komunikasi sosial, ya. Komunikasi sosial. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicare, artinya berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Pada kontak sosial, pengertiannya lebih ditekankan pada orang atau kelompok yang berinteraksi. Dan di sini ditekankan kepada pesannya yang diproses, gitu. Makanya di sini ada komunikator, itu pengirim pesan, ya. Kemudian ini pesannya. Nah, bila dia melalui pihak ketiga itu ada media. Kalau dia nggak pakai
pihak ketiga atau tidak melalui media, berarti dia dari sini bisa langsung ke penerima pesan. Jadi antar pengirim pesan disebut dengan komunikator, penerima pesan disebut dengan komunikan, ya kan? Penerima pesan disebut komunikan. Nah, dari sini kita lihat di sini bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Oke, kira-kira paham nggak dengan gambarnya yang ada di depan teman-teman sekalian? Itu yang saya ambil itu adalah proses komunikasi. Jelas nggak? Ada pertanyaan? Iya, jadi kalau komunikasi sosial di sini bisa dari individu ke kelompok, atau bisa juga dari kelompok ke kelompok lain, atau dari kelompok ke individu. Jadi karena di sini kita bicara sosial, artinya ada ya mestinya berkelompok karena orangnya nggak cuma satu gitu, karena sosial. Kalau sosial itu biasanya lebih dari satu, seperti itu. Jadi di sini juga kita lihat, di sini ada yang disebut dengan penyandian atau encoding. Ada penyandian atau encoding. Kemudian di sini ada penafsiran atau decoding. Nah, dalam hal ini ada istilah yang disebut dengan salah paham. Ya, penyandian atau encoding itu penyandian. Nah, ini yang sering kita sebut dengan salah paham atau miskomunikasi. Jadi, pesan yang dimaksudkan dengan pesan yang dipahami itu berbeda antara yang mengirim dan menerima, ya kan? Beda antara mengirim dan menerima, ya. Di sini kita tulis di sini, misalnya si A, ya kan? Si A akan berkomunikasi si B, ya kan? Mereka akan berkomunikasi. Nah, si A ini menyampaikan pesan itu bersandi, ada penyandian atau encoding. Encoding ini ya kalau kita bahasa Indonesia seringkali pakai bahasa sandi, maksudnya gini loh. Si A ingin ngomongnya bahwa aku tuh sebenarnya suka sama si C misalnya. Nah, dia bilang itu dia ingin menyampaikan pesan bahwa saya tuh suka si C, supaya si B ngomong ke si B, tapi karena dia malu dia nggak bilang langsung bahwa saya suka si C, tapi bilang si C itu orangnya baik ya, atau si C itu ganteng ya. Si B itu kan kode, istilahnya encoding, penyandian, menyandi bahwa sebenarnya A itu suka sama si C, tapi dia menggantinya dengan memuji. Tapi si B, kalau si B-nya sukses dalam berkomunikasi, dia bisa paham ketika si A ngomong, oh si C ganteng ya, oh berarti maksudnya si A suka sama si C, gitu. Tapi kalau si B-nya gagal encoding, artinya terjadi miskomunikasi. Jadi si B ya emang ganteng dari dulunya gitu. Nah, itu kan gagal paham. Maksudnya si A itu ingin menunjukkan bahwa dia suka ke C, tapi si B menjawabnya apa. Nah, ini yang disebut dengan proses komunikasi di sini. Bagaimana antara si pengirim pesan di sini dan si penerima pesan gitu. Ini pengirim pesan, ini penerima pesan, di encoding. Nah, kalau ada penafsiran itu decoding penafsirannya. Kalau penafsirannya betul, nah itu dia tuh, orang yang suka internetan di Facebook kan sekarang banyak tuh istilahnya, ada gagal paham lah, ada
segala macam. Ya, persis itu bagian daripada proses komunikasi. Bagian daripada proses komunikasi. Ya, itu karena perkiraan-perkiraan, prasangka-prasangka. Itu kan ibarat contohnya, nih, ini namanya komunikasi sosial ya. Presiden mengadakan konferensi pers, ya kan? Nah, dia akan menyampaikan pesan ke wartawan. Tapi kan wartawan nanti nulisnya macam-macam. Ada yang bilang menurut koran A presiden itu begini, menurut koran B maksud presiden itu begini. Nah, itu kan berarti kesalahan penafsiran. Mungkin maksudnya presiden sebenarnya adalah apa, yang diterima oleh wartawan adalah apa. Nah, seperti itu. Itulah makanya kita dalam berhubungan sosial itu penting sekali kita mengerti dan memahami tentang berkomunikasi seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, jelas ya? Sudah paham nih? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Oh, silakan. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari gambar ini udah jelas ya, dari gambar mengenai proses komunikasi. Di sini juga kita lihat ada yang disebut dengan feedback atau umpan balik, ya kan? Ini penting. Jadi itulah gunanya feedback itu adalah supaya menyamakan, supaya tidak terjadi gagal paham antara pengirim dan penerima pesan. Gitu. Itu ada yang disebut dengan feedback. Jadi dari sini, dari masalah kontak sosial ini, kita menjadi mengerti bahwa kontak sosial tidak selalu menghasilkan interaksi sosial yang baik. Jika proses komunikasinya tidak berlangsung secara komunikatif, maka akan terjadi konflik atau perselisihan. Yaitu tadi, kita mundur lagi ya. Kita mundur. Di sini kita lihat ya. Ketika ada masalah komunikasi di sini antara pengirim pesan dan penerima pesan, ada miskomunikasi, efeknya adalah apa? Efeknya adalah terjadi apa? Terjadi konflik. Nah, itu mungkin sempat dibahas ya semester lalu, bahwa kalau terjadi konflik salah satunya karena ada miskomunikasi, ada gagal paham di antara satu dengan yang lain. Nah, itulah yang bisa menyebabkan konflik seperti itu. Jadi kontak sosial itu penting untuk apa? Kontak sosial itu bisa untuk memecahkan masalah supaya tidak terjadi konflik, bisa juga membuat konflik baru gitu. Karena kontak sosial maka akan terjadi konflik. Tapi bisa juga karena ada kontak sosial maka konflik itu diselesaikan. Seperti itu ya. Oke, sampai sini kita lihat di halaman 48 bagian bawah. Jadi dari ketiga faktor kontak sosial di atas, kita dapat simpulkan bahwa ada pelaku interaksi sosial itu lebih dari satu orang. Kemudian ada komunikasi sosial yang jelas di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang jelas.
seperti isyarat, peroman muka, tindakan, dan percakapan. Kemudian ada dimensi waktu yang meliputi masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, yang memperlihatkan corak dan proses interaksi sosial yang sedang berlangsung. Kemudian ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh orang-orang yang sedang berinteraksi sosial. Jadi tujuan-tujuan tertentu dari orang-orang yang berinteraksi sosial pasti seperti kita berinteraksi misalnya di sini dengan warga Taiwan, pasti ada tujuannya kan. Kita mau pergi ke sana, kita ke sini, semua pasti ada tujuannya. Seperti itu. Jadi ini ya yang penting yang kita pelajari. Mengapa kita perlu belajar interaksi sosial? Mengapa kita harus tahu kontak sosial seperti itu? Dan ini pun jadi tahu bagaimana kita memanfaatkan media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada apa lagi itu yang di internet, banyak banget sekarang media sosial ya kan. Mulai dari komentar sedikit saja itu akhirnya ditanggapi orang lah macam-macam ya kan, akhirnya jadi ribut. Ya seperti itulah ketika kita berada dalam komunikasi sosial, berkomunikasi sosial ya kan, bergaul, kita menyampaikan komentar dalam sebuah berita, nanti ada yang pro dan ada yang kontra, akhirnya rame. Ya seperti itu. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita berkomunikasi sosial dan berinteraksi sosial ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau istirahat dulu? Atau mau hiburan dulu? Buka YouTube, saya kasih link. Gimana? Atau kita lanjut? Masih hadir semua? Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ya, buat yang ribut di sosial media, wah susah sih kalau yang ribut. Ya itu tadi saya bilang, ketika kita melakukan komunikasi sosial, berinteraksi sosial, itu ada macam-macam. Ada yang tergantung tujuannya ya. Tujuan kita berkomunikasi ikut di sosial media itu apa? Kayak kita di Facebook, maksud kita berkomentar terhadap status teman tuh apa misalnya. Nah, terus kenapa itu misalnya? Nah, itu juga kita harus bisa membaca pesan-pesan gitu kan, bahwa seseorang mengupdate status di Facebook itu artinya dia akan mengirimkan pesan kepada orang lain. Dan kita sebagai teman misalnya membaca pesan itu, kita harus menafsirkan maksudnya apa, kenapa dia mengupdate seperti itu. Nah itu juga merupakan bagian daripada bagaimana kita berkomunikasi sosial. Jadi solusi ada yang ribut di sosial media, ya damaikanlah. Karena sosial media itu tadi gampang, makanya saya bilang itu bisa jadi konflik. Toh sekarang banyak cerita zaman pertama-pertama ada sosial media, kasus ABG-ABG yang tertipu pakai modus ya kan. Kenalan di FB sama cowok ganteng, nggak taunya diajak ketemuan, nggak taunya dikasih minuman keras, mabok, teler, kemudian dikerjain. Nah intinya begitu. Nah itu ada contoh-contoh bagaimana sosial media itu harus kita hati-hati. Belum lagi kalau sosial media membuka aib, ya kan, mengomongi orang, jadi ngegosip. Nah itu juga bagian daripada media sosial ya. Nah, bagaimana itu merupakan bagian dari komunikasi. Dan di sini kita belajar, kenapa kita belajar sosiologi, yaitu tadi kita juga sekarang, apalagi sekarang banyak media, banyak sekali media untuk melakukan komunikasi sosial. Ya, dengan kita iseng mengupdate status aja, seorang tukang sate ditangkap, ya kan, gara-gara menghina presiden. Nah, seperti itu contohnya. Interaksi sosial berarti sama dengan adaptasi sosial. Interaksi beda dengan adaptasi ya. Adaptasi itu maksudnya
menyesuaikan diri itu adaptasi. Kalau interaksi berarti berhubungan, berhubungan, berhubungan itu kan bisa macam-macam, bisa berhubungan fisik, bisa berhubungan non fisik. Makanya di sini tadi ada kontak sosial, ada kontak langsung, ada kontak tidak langsung, seperti itu, ya. Jadi itu beda, interaksi sosial dengan adaptasi sosial berbeda. Tapi keduanya sangat erat, saling berhubungan, ya. Interaksi sosial dan adaptasi sosial keduanya erat saling berhubungan. Begitu. Jadi itu ya jawabannya untuk pertanyaan mengenai interaksi sosial dan adaptasi sosial, dan juga solusi untuk orang yang ribut di sosmed. Orang yang ribut di sosmed ya tinggal didamaikan aja. Kalau nggak mau damai ya silakan aja, karena semua orang bebas berpendapat, gitu loh. Asal jangan ya itu tadi, hanya gara-gara di media sosial sekarang ada juga istilahnya dibully-bully, dibully kan, diejek-ejekin, dibikin gak beres lah, ya, seperti itulah. Ini namanya media sosial, tapi kita harus tahu bagaimana kita memanfaatkan media sosial tersebut, terutama itu tadi dengan maksud dan tujuan serta niat kita di media sosial itu tadi. Karena kontak sosial itu terjadi karena ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang kita inginkan, ada tujuannya, ada caranya. Itu yang ada di kontak sosial. Ya, kalau dibaca lagi, balik lagi ke halaman 46, halaman 47 dan halaman 48. Jadi sampai sekarang ini jam 10 kita sudah membahas 3 hal yang terkait dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah tindakan sosial, yang kedua tadi adalah tindakan sosial. Yang pertama tindakan sosial, yang kedua adalah kontak sosial, dan yang terakhir barusan kita bahas adalah komunikasi sosial. Oke? Ya, silahkan. Mau dilanjut? Kita minum kopi dulu. Komunikatif atau komunikasi itu berarti berhubungan. Kalau komunikatif itu sifatnya komunikatif, kayak orang yang komunikatif itu artinya senang dihubungi, senang bila melakukan bila kita menghubungi. Jadi komunikatif itu orang yang bisa berhubungan, gitu loh. Orang yang bisa bergaul itu adalah komunikatif. Jadi kita nanya apa dia bisa ngejelasin, kita bingung, butuh kejelasan, dia bisa ngejelaskan. Itu adalah orang yang komunikatif. Jadi kayak pejabat, menteri, presiden atau apa yang komunikatif itu misalnya adalah dia yang ketika ditanya wartawan bisa menjelaskan dengan enak, wartawan senang. Nah, itu artinya ketika ada orang bertanya dia bisa menjelaskan. Itu adalah orang yang komunikatif, artinya orang yang senang bergaul atau orang yang senang berhubungan. Jadi orang yang bisa melakukan hubungan artinya dia tahu menempatkan diri ketika dia berhadapan dengan orang lain, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berkomunikasi. Intinya itu ya yang disebut dengan komunikatif. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan enggak? Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sekarang ke bentuk-bentuk interaksi yang mendorong terjadinya lembaga, kelompok, atau organisasi sosial. Ya. Yang pertama, kalau di buku kita buka di halaman 49. Di halaman 49 itu ada bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya, ya.
yaitu ada interaksi antara individu dengan individu lain, interaksi antara individu atau perorangan dengan kelompok, dan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ya. Jadi bentuk interaksi sosial menurut jumlah pelakunya itu tadi ada interaksi satu orang, individu, ada kelompok. Individu ke individu, individu ke kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Itu udah jelas. Jadi jelas lah. Oke, antara orang dengan orang, satu orang dengan satu orang, itu namanya interaksi satu orang, individu dengan individu. Antara kelompok dengan kelompok, misalnya itu antara partai A dengan partai B, nah itu kan interaksi juga, seperti itu contohnya. Antara sepak bola, di sini di buku disebutkan contohnya antara satu kelompok sepak bola dengan kelompok sepak bola lain. Kayak sekarang nih Persib lawan Hanoi dan ternyata Persib kalah. Aduh. Jadi interaksi sosial hubungan masyarakat yang terjadi antara dua orang atau lebih atau kelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Apa? Interaksi dapat berlangsung sebagai proses asosiatif maupun disosiatif. Jadi proses interaksi itu bisa positif, bisa negatif. Yang berikutnya menghasilkan penyesuaian diri bagi pelakunya. Itu kalau antar kelompok ya. Kemudian berpedoman atau mengacu pada kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku. Jadi kalau interaksi antar kelompok itu pasti pakai aturan-aturan, pakai norma-norma, nggak bisa sembarangan, asal-asalan. Mungkin kalau antara individu dengan individu lain langsung aja nggak ada masalah ya. Tapi kalau antar kelompok itu biasanya ada aturan-aturan yang harus diikuti, ada protokoler gitu kan, kalau negara presiden gitu kan. Nah seperti itu. Jadi suatu interaksi sosial akan cenderung berlangsung berkesinambungan. Jadi interaksi sosial itu berkesinambungan artinya selalu sambung menyambung, ya kan? Yaitu didasarkan kepada kebutuhan yang nyata, yaitu memperhatikan efektivitas atau hasilnya, efisiensi, ya kan, ketepat gunaan, dan menyesuaikan diri pada kebenaran dan kaidah yang berlaku, tidak memaksa baik secara fisik maupun mental. Jadi ini tadi balik lagi kepada prinsip hidup manusia, bahwa manusia sebagai makhluk sosial adalah dia tidak bisa hidup sendiri, dia akan saling ketergantungan dengan. Nah, karena sifat manusia yang sosialis ini, yang saling berhubungan dengan yang lain, makanya ada interaksi sosial. Interaksi sosial akan berjalan dengan baik ketika masing-masing orang yang mengadakan interaksi, baik personal ataupun kelompok, memiliki kesadaran hidup bersama yang tinggi, saling mencukupi kebutuhan dan saling menjalankan norma-norma dan aturan yang berlaku, sehingga berinteraksi ini saling menghargai dan menghormati. Apa jadinya jika proses interaksi ini tidak disertai dengan rasa hormat, tidak dihargai dengan tidak ada rasa menghargai? Efeknya apa? Efeknya akan ada konflik. Itu gitu. Itulah interaksi sosial. Tapi interaksi sosial juga bisa digunakan untuk meredam konflik, karena ini akan saling berhubungan, seperti itu ya. Ini di modul halaman 49. Oke, sambil dibaca ya. Yang udah punya modul boleh dibaca, yang belum punya segera lunasi biar segera punya. Sekarang kita lanjutkan kepada bentuk-bentuk interaksi sosial menurut proses berlangsungnya ya. Bentuk interaksi sosial menurut proses berlangsungnya itu
imitasi itu apa sih? Nah, imitasi itu meniru perilaku dan tindakan orang lain. Jadi kalau ada gelang imitasi, ada kalung imitasi, emas imitasi, ya emas tiruan. Jadi dari situ kan pemalsuan tuh, imitasi, pemalsuan, meniru perilaku atau tindakan orang lain. Imitasi itu meniru ya, ya meniru. Jadi contohnya, selamat malam buat yang baru datang, ini siapa? Yohalini ya. Oke, silahkan dilanjutkan saja. Kita sudah dari jam 9 tadi ya. Nggak apa-apa, ini nanti yang baru masuk mungkin untuk detail lengkapnya bisa lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube. Nanti silahkan lihat di YouTube dari awal, boleh ditonton lagi, nanti saya akan update setelah kelas selesai, mungkin nanti kita akan update lagi YouTube-nya. Oke, kita sambil terus kita lanjutkan ya. Jadi bentuk interaksi sosial. Oh iya, yang baru masuk, kalau sudah pegang modul silahkan dibuka halaman 49. Kita akan diskusi lagi membahas tentang halaman 49, bentuk-bentuk interaksi sosial menurut proses berlangsungnya. Ya, itu tadi kita bahas imitasi. Imitasi itu meniru perilaku atau tindakan orang lain. Contohnya imitasi itu apa? Kayak anak muda sekarang imitasi idolanya, alay-alay gitu. Imitasi meniru perilaku atau tindakan orang lain. Ini yang jelek, yang sering dikeluhkan oleh para guru itu adalah anak kecil meniru orang dewasa. Masih SD udah pacaran, kayak ganteng-ganteng serigala ya kan, gara-gara kebanyakan sinetron. Nah, seperti itu karena apa? Karena dia meniru perilaku orang tua, meniru perilaku orang dewasa. Nah, itu proses imitasi ini berlangsung. Makanya kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak akan meniru orang tuanya. Ini yang sudah jadi ibu juga seperti itu, harus hati-hati mendidik anaknya, karena anak akan melihat atau meniru perilaku ibu bapaknya. Imitasi itu meniru perilaku atau tindakan orang lain. Mulai dari anak kecil biasa meniru bapak ibunya biasa ribut, anak kecilnya nanti terbiasa ribut. Nah, seperti meniru sinetron. Nah, itu juga iya betul. Itu proses imitasi, ya kan? Kita lanjut di buku, kita lanjut. Itu ada contoh-contoh proses imitasi. Nah, supaya bagus, makanya lingkungan itu harus bagus. Kalau sebelumnya kita di semester yang lalu sudah membahas masalah kepribadian ya, bahwa seseorang itu kepribadiannya salah satunya dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh keluarga. Imitasi itu bisa meniru perilaku dari lingkungan, bisa meniru dari keluarga juga, seperti itu. Kita harus menjaga supaya proses imitasi ini hanya meniru hal-hal yang baik saja. Yang baiknya diteruskan, yang jeleknya diberhentikan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah identifikasi diri. Jadi proses bentuk interaksi sosial, ya proses interaksi sosial lain yaitu identifikasi diri, yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Inginnya sama, tetangganya punya mobil, dia pengen punya mobil. Itu namanya identifikasi diri. Jadi berinteraksi gitu kan. Pola menirunya hampir sama. Contohnya seorang pengagum idola bintang film ingin seperti bintang film. Ya gitu kan. Rambutnya dicat, akhirnya ikut-ikutan dicat. Kenapa? Karena ingin mirip sama idolanya. Kecenderungan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain, sama dengan orang yang dikaguminya, itu identifikasi diri. Kemudian yang berikutnya adalah sugesti. Sugesti itu adalah suatu proses yang menjadikan
seorang individu menerima suatu cara atau tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Jadi langsung diterima begitu saja, ya. Itu namanya sugesti, ya. Jadi sugesti adalah proses yang menjadikan individu menerima suatu cara atau tingkah laku dari orang lain tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa kritik terlebih dahulu. Contohnya sugesti itu apa? Ya, contohnya seseorang yang menderita penyakit akan mudah tersugesti untuk pergi ke dukun, ya kan? Remaja putus sekolah akan mudah tersugesti ikut kenakalan remaja, ikut mabok, ikut narkoba, ikut apa itu karena tersugesti. Jadi sugesti itu bisa berbentuk sikap atau tindakan seperti perilaku, pendapat, saran, pertanyaan, dan lain sebagainya. Contohnya iklan di TV itu pun sama, dia akan memberikan proses sugesti karena interaksi sosial. Sugesti bahwa kamu kalau nggak beli barang ini kamu nggak keren, kalau kamu nggak beli eh, barang itu berarti nggak bagus, gitu kan. Itu namanya sugesti, ya, namanya sugesti. Nah, sugesti ini seperti iklan itu memanfaatkan efek sugesti supaya orang mau membeli, orang mau belanja. Yang tadinya nggak pernah merasa nggak butuh jadi butuh, yang asalnya nggak ingin belanja tiba-tiba jadi mau belanja. Itu karena sugesti juga. Proses menjadikan individu menerima suatu cara atau tanpa kritik terlebih dahulu. Mau niatnya jalan-jalan tiba-tiba jadi makan-makan. Nah, itu karena sugesti. Nah, sugestinya apa aja? Di sini dicontohkan ada sugesti kerumunan atau crowd suggestion. Nah, ini contohnya kayak di demo. Ini sugesti kerumunan, ya. Di demo atau di mall, di shop. Di mall itu biasanya kalau lagi di Indonesia misalnya kalau mau lebaran itu di kerumunan. Sugesti barang murah, orang borong, akhirnya jadi ikutan borong. Atau demo, sugesti kerumunan, demo atau tawuran, itu ada sugesti kerumunan atau crowd suggestion. Apa contohnya? Contohnya tawuran itu tadi, anak kalau dia sendiri dia nggak pernah berani, tapi ketika dia berada di kerumunan, dia tiba-tiba jadi berani. Orang yang demo kalau dia sendiri dia biasa aja, tapi giliran dia berada di kerumunan, di rame-rame sama orang lain, dia jadi rame, jadi berani gitu. Itu adalah sugesti kerumunan atau bahasa Inggrisnya adalah crowd suggestion. Kemudian ada yang disebut juga dengan sugesti negatif dan ada juga sugesti prestise. Prestise itu apa? Gengsi. Jadi, wah, aku kalau nggak gini nggak keren. Wah, aku kalau nggak gini nggak bagus, nggak keren lah, namanya gengsi, ya kan? Ya, itulah prestise. Sugesti negatif yaitu tadi membuat orang menjadi jelek. Kemudian yang berikutnya adalah simpati. Simpati itu apa sih? Yaitu proses yang menjadikan seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Nah, kalau orang yang jatuh cinta itu pasti ada proses simpatinya. Gak mungkin orang berasa simpati kepada orang lain kalau dia tidak, ya maksudnya salah satu bagian dari proses jatuh cinta itu adalah simpati. Karena merasa tertarik, harus tertarik dulu. Kalau nggak ada tertarik berarti nggak mungkin simpati, kan? Simpati itulah proses yang menjadikan seseorang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati juga bisa disampaikan kepada seorang atau kelompok orang atau lembaga-lembaga pada saat khusus. Misalnya simpati itu pada saat ulang tahun, pada saat lulus ujian, pada saat naik jabatan, itu ada simpati. Oh ya, prestise itu apa? Prestise itu gengsi. Prestise, gengsi. Apa ya sebutnya? Kalau di sini
ya gengsi lah, nggak usah gengsian lah. Makan tuh gengsi, gara-gara gengsi nggak makan kan gitu. Oke, simpati itu tadi udah. Kemudian yang terakhir adalah empati. Empati itu mirip dengan simpati, tetapi kalau empati itu lengkapnya dengan perasaan dan gerak tubuh yang sangat dalam. Contohnya berempati itu misalnya ketika ada musibah, kayak sekarang di Jakarta lagi kebanjiran. Ya, kita merasa empati dengan yang di Jakarta. Oh, di Jakarta kedinginan. Oh, di Jakarta orang-orang harus ngungsi karena rumahnya kerendam karena banjir. Nah, itu adalah empati. Jadi ketika menjadi musibah, interaksi sosial yang menurut prosesnya itu kita sebut dengan empati. Seperti itu, ya. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial menurut proses berlangsungnya. Sekali lagi, kita ingatkan ada imitasi, ada identifikasi diri, ada sugesti, ada simpati, dan empati. Begitu. Oke, kedengaran suaranya? Suara saya masih kedengaran jelas? Ada yang nggak kedengaran nggak? Oke, lumayan Pak, katanya kedengeran. Tadi ada yang nggak kedengeran, log out, terus login lagi kedengeran ya. Iya, kadang-kadang putus. Oh ya, itu biasalah. Kalau kadang-kadang putus, namanya jaringan. Oh iya, kalau lagi nggak dengar itu koneksinya jelas. Oh, koneksinya jelek. Oh iya, ini jelas banget. Oke, sip. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Sip, kalau nggak ada, berarti kita bisa lanjutkan. Sebenarnya ini bisa kita lanjutkan minggu depan. Itu tentang keteraturan sosial. Ya, coba kita lihat dulu di sini ada berapa lagi ya. Keteraturan sosial ini baru separohnya. Kita ada di slide nomor 9. Oke, keteraturan sosial. Jadi kita lihat dulu kenapa kita perlu keteraturan sosial. Mengapa kita perlu keteraturan sosial? Ada pertanyaan? Mengapa kita perlu keteraturan sosial? Oh iya, sinyalnya nggak bagus. Tunggu videonya aja. Oke. Oke. Oke, pertanyaan saya, mengapa perlu kita keteraturan sosial? Ada yang tahu? Agar hidup lebih teratur. Betul, apalagi? Kenapa? Kenapa agar hidup lebih teratur? Kenapa kalau teratur itu hidup enak? Oh iya ya, karena terorganisir. Kehidupan sosial yang teratur itu ya emang harus teratur, makanya kita perlu pemerintah, makanya kita perlu pemerintah bikin undang-undang. Itu tujuannya adalah mengatur
teratur itu tujuannya apa? Membuat keteraturan sosial. Jadi semuanya bisa terjalin dengan baik. Ya, agar tidak mudah terjadi konflik sosial. Betul. Jadi kita butuh keteraturan sosial itu ada aturan supaya tidak ada konflik, supaya kenyamanan hidup. Ya betul, kenyamanan hidup. Karena semua orang ingin hidupnya nyaman. Ya kalau nggak teratur ya nggak nyaman lah, buang sampah sembarangan contohnya ya. Itu kehidupan sosial, tidak aturan sosial ya, contohnya begitu. Ya dari keluarga aja lah kita contohkan. Kalau anak, istri, suami itu nggak kompak, nggak teratur, pasti keluarga itu juga nggak akan beres gitu kan. Nah ini yang harus kita sama-sama kita luruskan seperti itu. Jadi kita bahas di sini unsur-unsur keteraturan sosial. Yang pertama, yang pertama oh iya, ada bahasa Indonesia. Oke lah kalau begitu. Jadi ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi ya untuk minggu ini kita cukupkan sampai slide nomor 9 ya. Minggu depan kita akan lanjutkan. Kalau lihat teman-teman udah lihat ini slide 9 sampailah slide 17. Oke. Kita berhenti di slide nomor 9. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi untuk dari slide 9 sampai slide berikutnya. Ya. Karena sebentar lagi ada kelas bahasa Indonesia. Jadi kita akan cukupkan sampai di keteraturan sosial. Jadi kita baru membahas tentang unsur-unsur keteraturan sosial, yaitu tertib sosial, order, keajegan, dan pola. Insya Allah minggu depan kita bahas dari sini ya. Apa itu tertib sosial, apa itu order, apa itu keajegan, dan pola. Itu ada di buku di halaman 52 ya. Buku di halaman 52 ya. Oke. Nah, jadi saya belum memberikan tugas, mungkin tugasnya nanti kalau kita slide ini udah selesai semua untuk bab 4, mungkin nanti baru saya berikan tugasnya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ya ada waktu 5 menit kita tutup. Gimana? Silahkan. Oke. Kalau tidak ada ya kita tutup kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya. Jadi minggu depan kita bisa diskusi ya. Jadi bukunya dipelajari dulu, dibaca dulu sebelum kelas. Jadi pada saat kelas nanti kalau ada hal yang kurang jelas kita bisa diskusikan. Kemudian untuk rekaman YouTube-nya untuk kelas malam ini saya akan upload secepatnya. Begitu selesai proses editing saya akan upload segera. Itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan.
Silakan siap-siap untuk kelas berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Linknya juga sudah ada di FB. Silakan tinggal diklik untuk log off dulu dari kelas ini, nanti baru masuk ke login lagi di kelas bahasa Indonesia ya. Log off dulu dari kelas ini, kemudian login lagi di kelas bahasa Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Selamat selamat belajar kembali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.